Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurmet. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tes pengetahuan skolastik bagian kompetensi kuantitatif. Nah, ini adalah paket yang pertama dari beberapa paket yang akan kita bahas pada video tutorial ini. Soal yang akan kita bahas pada video tutorial ini saya dapatkan dari internet. Katanya soal yang diujikan di tahun 2021, tahun yang lalu. Nah, untuk soalnya bisa di-download melalui link yang sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Nah, semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk mengikuti ujian tulis untuk masuk perguruan tinggi di tahun ini. Oke, mari kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama terkait dengan komposisi dua fungsi. Nah, di sini dikatakan ada fungsi G, Gx sama dengan 2021 X dikurangi 2. Kemudian fungsi FOG, komposisi FOG sama dengan 4X berpangkat 2021 dikurangi 2021X tambah 2021. Yang dicari adalah F dari negatif 2. Nah, di sini kita lihat ada FOG. FOG itu artinya fungsi G bisa kita masukkan ke F, ya. Sehingga ini kalau saya tulis F dari G sama dengan 4 dikali X berpangkat 2021 dikurangi 2021X ditambah 2021. Nah, di sini fungsi G-nya kita ketahui 2021X dikurangi 2. Ini kita bisa pindahkan ke sini ya. Sehingga F dari 2021X dikurangi 2 itu sama dengan 4 dikali X berpangkat 2021 kurang 2021X tambah 2021. Nah, yang dicari itu adalah F negatif 2, ya. F negatif 2. Nah, di sini kita lihat, ya. Untuk mendapatkannya kita bisa menyamakan saja ini ya. 2021X kurang 2, itu kita samakan dengan 2. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai X yang bisa kita substitusi ke ruas kanan ini. Nah, jadi di sini kita buat saja ya. Ini kita samakan nih. Oke. Jadi 2021X dikurangi 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, ini kan kalau kita bawa di kanan jadinya 0 ya. Seperti ini kita peroleh 2021X itu sama dengan negatif 2 tambah 2. Ini kan jadinya 0. Dengan demikian kita peroleh X-nya sama dengan 0 berarti. Nah, sehingga untuk mendapatkan F dari negatif 2, nilai X-nya harus kita ganti dengan 0 ya. Jadi ini tinggal kita substitusi ke sini. Sehingga di sini kita peroleh 4 dikali 0 berpangkat 2021 dikurangi 2021 dikali 0 ditambah 2021. Nah, di sini kita peroleh 0 berpangkat 2021 kan 0. 4 dikali 0 berarti di sini 0. Dikurang 2021 kali 0 juga 0, ditambah 2021. Jadi jawaban akhirnya adalah 2021. Nah, jawabannya adalah I. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Di sini persamaan logaritma. A logaritma X ditambah A logaritma 2X tambah 1, ya. Ini A ini bilangan pokoknya. Sama dengan P. Dan 2X adalah nilai dari sinus 90 derajat. Oke, ini kita tulis dulu kembali ya di sini. A logaritma X ditambah A logaritma 2X tambah 1 sama dengan P. Di sini diketahui 2X itu sama dengan sinus 90 derajat. 2X kan sama dengan sinus 90 derajat. Nah, kita tahu nilai sinus 90 derajat itu sama dengan 1, berarti sama dengan 1. Kalau begitu, X-nya sama dengan 1 bagi 2 ya, 1/2. Nah, ini sudah lengkap nih. Kita bisa gantikan ke sini. Yang dicari nanti adalah A berpangkat 2021P. Nah, berarti ini kita ganti dulu ya. X-nya dengan 1/2. A log 1/2 ditambah A log 2X itu nilainya 1. Berarti ini kita ganti 1. 1 ditambah 1 berarti di sini jadinya 2 sama dengan P. Nah, jangan lupa di sini ada sifat logaritma ya. Ingat, kita ingatkan. Sifat logaritma kalau A log B ditambah A log C itu kita bisa tulis A log ini dikali
B dikali C. Nah, berarti di sini dikali saja. Sehingga kita dapatkan A log 1/2 dikali 2 berarti 1 sama dengan P. Nah, jangan lupa sifat logaritma ya. Logaritma 1 itu sama dengan 0. Berarti sini kita dapatkan nilai P sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah ini ya. A berpangkat 2021 P. A berpangkat 2021 P. P-nya 0. Berarti pangkatnya menjadi 0 kan? 2021 kali 0 berarti pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, di sini basisnya tidak mungkin 0 ya. Sehingga hasilnya tentu 1. Berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga. Kita lihat di sini ada tanggen A sama dengan 1/3 dan kosinus B sama dengan 1 dibagi akar 10. Bilangan-bilangan ini sangat terkait ya, 1, 3 dengan akar 10. Kalau ini kita kuadratkan, 1 kuadrat, 3 kuadrat, ini kan 9 tambah 1, 10 ya, sangat terkait. Berarti ini sebenarnya sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa buat saja ilustrasinya, segitiga siku-siku seperti ini. Sini misalnya A ya, siku-siku di sini. Kemudian tangen A itu sisi depan sudut dibagi sisi samping ya kan. Ini sisi depan sini ya, 1, berarti sisi samping sini 3. Nah, dengan teorema Pitagoras ini kita bisa dapatkan akar dari ini kita kuadratkan 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 9 tambah 1 berarti akar 10. Nah, di sini kan sudah muncul nilai akar 10. Kosinus B, ingat kosinus itu sisi samping dibagi sisi miring ya. Berarti sudut B-nya di sini. Ini jadi sisi samping untuk sudut B ya, dan ini sisi miring. Nah, sekarang sudah lengkap berarti. Kita tinggal mencari nilai dari ini ya. Panjang AB dibagi panjang BC. Panjang AB-nya berarti ini berarti sudut C di sini ya. Karena di sini AB berarti di sini sudut C-nya. Nah, panjang AB-nya akar 10. Kemudian panjang BC-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah akar 10. Nah, jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya soal yang keempat juga terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga. Soalnya sangat mirip ya. Ini mungkin dari paket yang berbeda ya. Cuma dituliskan oleh yang mengumpulkan soalnya menjadi satu paket. Nah, cara mengerjakannya seperti tadi. Ini kita buat segitiga saja. Segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, di mana diketahui salah satu sudutnya itu sudut A di sini. Nah, tangen sudut A di sini 1/2 ya. Berarti di sini sisi depan sudut A adalah 1, sisi sampingnya adalah 2. Nah, dengan teorema Pitagoras, ini kita dapatkan sisi miringnya. Ini kita kuadratkan jadi 4, ini kuadratkan jadi 1, 4 tambah 1 jadi akar 5. Nah, ini sudah muncul nilai yang terkait dengan kosinus B. Jadi sama dengan kasus soal nomor 3 ya. Berarti sini sudut B, kosinusnya kan kelihatan sisi samping dibagi sisi miring. Nah, otomatis di sini yang siku-siku adalah C. Sehingga untuk mendapatkan nilainya tinggal kita gantikan ya, panjang AB dibagi panjang BC sama dengan AB adalah akar 5 dan BC sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah akar 5. Oke, ini juga jawabannya C. Oke, berikutnya soal yang kelima. Soal yang kelima terkait dengan fungsi dan turunannya. Ya, kita lihat di sini ada fungsi fx sama dengan akar dari gx tambah 1, ini masih fungsi g. Tidak diuraikan fungsinya, ditambah x ditambah 1. Kemudian diketahui di sini ada f aksen 0 sama dengan 1, g aksen 0 sama dengan 1. Yang dicari adalah f0. Ya, kalau mencari f0 berarti ini kita tinggal gantikan ya. Coba kita lihat bagaimana kalau kita mencari F0. Nah, kalau kita cari F0, berarti ini tinggal kita ganti akar dari G 0 tambah 1. Ya kan? X-nya kan kita ganti 0 ya. Ditambah 0. Ini kan ganti 0 ditambah 1. Berarti F0 itu adalah G1 ditambah 1. Ini adalah F0. Nah, masalahnya kita belum mengetahui nilai G1. Yang ada adalah turunannya ya. G aksen 1 sama dengan 1. Dan diketahui juga turunan dari
F ya, F aksen 0 sama dengan 1. Nah, kalau gitu kita buat dulu turunannya. Ini kita buat turunannya ya. F aksen X sama dengan, ini kalau kita turunkan, ini kan bisa kita ubah jadi pangkat 1/2 ya. Saya bisa tulis GX tambah 1 tambah X tambah 1, ini semuanya berpangkat 1/2. Nah, berarti kalau kita turunkan, jadinya 1/2 dikali GX tambah 1 ditambah X ditambah 1, turunan pangkatnya 1/2 dikurangi 1, jadinya negatif 1/2, dikali, ini turunan berantai, kita kali dalamnya nih. Turunan dalamnya berarti GX tambah 1 diturunkan, jadinya G aksen ya. G aksen X tambah 1, karena fungsinya kita tidak ketahui uraiannya apa, jadi kita turunkan saja G jadi G aksen X tambah 1, ditambah turunan X adalah 1, turunan 1 berarti 0, berarti cukup seperti ini. G aksen X tambah 1 tambah 1. Nah, di sini kita ketahui turunan untuk F aksen 0 itu nilainya 1. Jadi kita bisa ganti di sini ya. Kita gunakan nilai ini. Kita ganti F aksen 0 itu sama dengan, nah ini pangkatnya negatif, taruh di bawah ya. Jadi 1 dibagi, nah 2-nya di sini, ini bisa kita tulis dalam bentuk akar kembali. Karena pangkat 1/2, negatif berarti di bawah ya. Jadi penyebut akar G. Nah, ini karena di sini 0, kita ganti 0. G0 tambah 1, tambah ini ganti 0, tambah 1. Dikali, ini juga kita ganti. G aksen 0, ini kita ganti 0 ya. Ini kan tadi 0, berarti sini 0 tambah 1, jadinya G aksen 1 tambah 1. Nah, di sini kita ketahui F aksen 0 itu nilainya 1, berarti ini 1 sama dengan, ini G aksen 1, nilainya 1 ya. G aksen 1 ini nilainya 1, berarti kita ganti 1 di sini ya. 1 tambah 1. Jadi 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2 akar. Nah, ini G1 berarti ya. G1 tambah 1. Nah, kalau kita lihat, ini 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 bagi 2 berarti 1. Ini kita peroleh 1 dibagi akar dari G1 tambah 1. Kan? Ini kan 2 ya. Bagi 2, 1. Nah, di sini kita dapatkan 1 sama dengan 1 dibagi akar G1 tambah 1. Berarti kalau gitu, ini kita kali silang, kita peroleh akar G1 tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat ke atas. Di sini, F0 itu adalah akar dari G1 tambah 1. Ya, F0 adalah akar G1 tambah 1. Ternyata G1 tambah 1 itu akar G1 tambah 1 nilainya 1. Kalau gitu sudah selesai. Ini berarti jawabannya sama dengan 1 ya. Jawabannya adalah D. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ke-6. Diketahui X sama dengan cos A kurang 2 sinus B dan Y sama dengan sinus A tambah 2 cos B. Cari nilai minimum X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kita kuatkan keduanya ya. Kita kuadratkan dulu. X kuadrat kita buat. X kuadrat berarti ini dikuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, jadi ini jadi kuadrat kan. Nah, jadinya berarti cos kuadrat A dikurangi, ini dikali semua ya. 2 kali 2 berarti 4 cos A kali sinus B. Negatif 2 sin B pangkat 2 ditambah 4 sin pangkat 2B. Nah, sekarang kita cari Y kuadrat. Ini kita pangkat 2, berarti ini juga di pangkat 2. Kita peroleh sin kuadrat A. Ini dikali semua, sin A kali 2 cos B kali 2, jadinya positif 4 sinus A kali cosinus B. Tambah, ini di pangkat 2, 4 cos pangkat 2B. Kemudian ini kita jumlahkan. Kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa yang merupakan identitas ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ingat ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Nah, berarti ini 1 ya. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A berarti nilainya 1. Kemudian ini juga ada ya. Kita lihat ini.
4 sin kuadrat B, 4 cos kuadrat B berarti nilainya 4. Karena sin kuadrat B tambah cos kuadrat B juga nilainya 1. Dikali 4 berarti nilainya 4 ya. Nah, ini kita bisa tulis, saya tulis yang positif dulu. 4 sin A cos B dikurangi 4 cos A sinus B ditambah yang ini nilainya 4. Nah, 1 tambah 4 berarti 5 tambah. Nah, ini kita lihat, ini bisa kita keluarkan 4-nya sama dengan sinus A cos B kurang cos A sinus B sama dengan 5 ditambah 4. Nah, di sini kita lihat sin A cos B kurang cos A sin B ini kan bisa kita ubah menjadi sinus dari selisih dua sudut A kurang B. Sinus A kurang B. Nah, sekarang untuk mencari nilai minimumnya, kita cukup memperhatikan bagian ini. Sin A kurang B. Ingat, nilai sinus A kurang B, ya, atau sinus apapun, itu selalu terletak antara negatif 1 dan 1. Ya. Nilai minimumnya adalah min 1 dan nilai maksimumnya adalah 1 kalau sinus. Nah, kalau gitu ini kita tinggal ganti, ambil minimumnya min 1 di sini ya. Berarti 5 ditambah 4 kali negatif 1. Nah, berarti 5 kurang 4 jadinya 1. Jawabannya delta. Oke, selanjutnya soal yang ke-7. Soal yang ke-7, sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan biru. Berarti bola merah ditambah bola biru itu ada 10 bola. Nah, selanjutnya diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5, maka banyaknya bola biru. Yang dicari berapa banyak bola biru. Nah, di sini diketahui terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1/5. Kalau kita buat ilustrasinya kan ada diambil 2 bola ya. Jadi 2 bola. Kemungkinan dari 2 bola ini kan bisa saja 1 merah, 1 biru. Kemudian bisa kedua-duanya merah dan kedua-duanya biru. Ya, atau kedua-duanya biru. Nah, di sini dikatakan terambil sedikitnya 1 merah. Sedikitnya 1 merah berarti 1 merah atau 2 merah. Berarti 2 kondisi ini yang peluangnya 1/5. Nah, di soal yang dicari bola biru. Kalau begitu lebih mudah kalau kita menghitung langsung ke bola birunya atau ke komplemennya ini, 2 biru. Nah, berapa peluang 2 biru? Peluang 2 biru bisa kita dapatkan dengan menghitung peluang komplemen. Jadi peluang 2 biru itu sama dengan 1 dikurangi selain biru. Selain 2 biru berarti 1 merah, 1 biru atau 2 merah. Jadi 1 kurang 1/5 sama dengan 4/5. Nah, itu peluang di 2 biru. Nah, sekarang kita akan menggunakan informasi ini untuk mencari banyaknya bola biru. Kalau yang diambil 2 biru, ya, peluang 2 biru itu sama dengan kombinasi dari bola biru, belum diketahui jumlahnya, diambil 2 bola, dibagi kombinasi 10 bola, diambil 2 bola. Nah, ini sama dengan biru faktorial, banyaknya biru ya maksudnya, dibagi 2 faktorial, dikali banyaknya bola biru dikurangi 2 faktorial. Dibagi 10 faktorial, dibagi 2 faktorial, dikali 10 kurang 2, 8 faktorial. Nah, ini bisa kita coret nih, yang 2 faktorial. Nah, yang atas ini pembilangnya bisa kita uraikan. Biru dikali biru kurang 1, dikali biru kurang 2 faktorial. Nah, dibagi biru kurang 2 faktorial. Kemudian 10 faktorial, kita uraikan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini kita coret. Nah, ini juga ya. Ini hasilnya sama dengan biru dikali biru. Jadi biru kuadrat dikurang biru dibagi 10 kali 9 berarti 90. Nah, ini tadi nilainya peluang 2 biru itu 4/5. Ini sama dengan 4/5. Ya, dari sini. Nah, ini kita bisa seranakan, ini kita kali ke sini ya. Berarti biru kuadrat dikurangi biru sama dengan 90 dikali 4 bagi 5 ya. 90
kali 4 per 5. Ini kan 90 bagi 5, 18. Berarti 18 kali 4, 72 ya. Nah, ini bisa kita faktorkan biru kuadrat dikurang biru kurang 72 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita peroleh biru. Dua bilangan yang hasil kalinya 72, selisihnya negatif 1. Berarti 9 dikali 8, negatif 9, positif 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilainya adalah banyaknya bola biru sama dengan 9. Kalau ini kan negatif ya, tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah 9. Jawabannya. Oke. Selanjutnya soal yang ke-8. Diketahui f kuadrat x sama dengan 3fx tambah 4 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan 2x tambah 1. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah jumlah akar-akar. Nah, ini kita ingat kembali nih materi persamaan kuadrat. Seperti itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Itu kan akar-akarnya x1 dan x2. Kalau kita cari jumlah akar-akarnya, X1 tambah X2 itu rumusnya negatif B per A. Ini ya, konsep dasarnya. Nah, sekarang ini kita ubah saja menjadi persamaan kuadrat. Kita ganti Fx ini ya dengan 2X tambah 1. Nah, ini kita uraikan. F kuadrat berarti 2X tambah 1 kuadrat sama dengan 3 dikali 2X tambah 1 ditambah 4. Ini kalau kita uraikan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 3 kali 2 ya. 6x 3 kali 1 ditambah 3 ditambah 4. Ini kita kumpulkan di ruas kiri semuanya. 4x kuadrat. Nah, ini ke sini berarti 4 kurang 6 negatif 2x. Ini 7 ya. 1 kurang 7 negatif 6 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita peroleh nilai A-nya 4, sedangkan nilai B-nya adalah negatif 2. X1 tambah X2 adalah negatif B per A. B-nya adalah negatif 2 dibagi 4. Ini kalau kita serahkan jadinya 1/2. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, soal yang ke-9. Perbandingan kecepatan M dan N dalam memprint adalah 2:3. Ada 2 orang yang bekerja, perbandingan kecepatannya ngeprint itu 2:3. Jika M dan N dapat memprint dalam 8 menit, kalau mereka bekerja sama 8 menit, berapa waktu yang dibutuhkan N untuk memprint 5.400 lembar kertas? Kita buat dulu dari informasi ini kecepatan M dan N. M kalau dibandingkan dengan N itu kecepatannya 2:3. Berarti dari sini kita peroleh persamaan ya, ini kali silang berarti 3M itu sama dengan 2N. Nah, sekarang M dan N ini bekerja bersama 8 menit ya. M dan N ini bekerja bersama 8 menit. Berarti dari sini kita bisa tulis persamaan untuk ini ya. M dan N yang bekerja bersama bisa kita tulis 1/M tambah 1/N itu sama dengan 1/8. Ya, 1/8 bagian. Karena mereka bekerja sama selama 8 menit. Nah, ini kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan nih penyebutnya ya, berarti kita peroleh N ditambah M, ini dikali silang ya, dibagi M kali N, sama dengan 1/8. Kita kali silang lagi, berarti 8N ditambah 8M itu sama dengan MN. Nah, dari informasi ini kita peroleh tadi, 2N itu sama dengan 3M. Jadi ini kita bisa ubah, kita substitusi ke sini ya. Ya, kita ganti N. 8N ini kan bisa diubah jadi 4 dikali 2N ditambah 8M sama dengan M kali N. Nah, 2N-nya itu 3M. Nilainya berarti 4 kali 3, jadinya 12M ditambah 8M sama dengan MN. Nah, ini kan 20M ya. Sama dengan MN. Nah, kita bisa coret nih M-nya. Sehingga dari sini kita peroleh N itu sama dengan 20. N-nya sama dengan 20. Nah, ini artinya N itu ketika dia bekerja sendiri, dalam 1 menit dia bisa print
20 lembar ya. Ini artinya 1 menit itu bisa dapat 20 lembar hasil printnya. Nah, sekarang ditanya kalau dia CN ini print 5.400 lembar, berapa menit yang dibutuhkan? Atau berapa detik ya? Ini jadikan detik nih. Nah, berarti kalau gitu untuk 5.400 lembar, ini CN akan membutuhkan waktu 5.400 dibagi 20. Karena 1 menit kan 20 lembar. Jadi kalau 5.400 lembar dibagi 20 lembar dikali, ini masih dalam menit ya, dikali 60 detik. Karena kita mau ubah jadi detik. Nah, ini berarti 270 ya. 270 kali 60 detik. Nah, ini kita peroleh 16.200 detik. Ya, jadi jawabannya adalah Eko. 16.200 detik. Oke, soal yang terakhir untuk paket 1 ini masih terkait dengan sistem persamaan ya. Di sini ada f kuadrat x dikurang 8fx sama dengan 9, sementara fx-nya itu adalah 1/2x. Kita akan mencari nilai x yang memenuhi sistem persamaan ini. Ya, tinggal kita ganti ya, 1/2x masukkan ke sini, kemudian 1/2x kita masukkan ke sini. Nah, sehingga ini kalau kita uraikan jadinya 1/2x berpangkat 2, ini f kuadrat x ya, dikurangi 8 kali 1/2x sama dengan 9. Nah, ini kita sederhanakan. 1/2 pangkat 2, 1/4x kuadrat. 8 bagi 2 dikali 4x. Ini kita bawa ke kiri, jadi kurang 9 sama dengan 0. Nah, supaya mudah difaktorkan, kita kali 4. Kita peroleh 1/4 dikali 4 jadinya x kuadrat. Negatif 4 kali 4, 16x. Kurang 9 kali 4, 36 sama dengan 0. Nah, ini mudah untuk difaktorkan. Kita tinggal mencari dua bilangan yang hasil kalinya 36. Kemudian jumlah atau selisihnya 16. Nah, ini kita bisa dapatkan 2 dikali 18 ya. 2 kali 18 itu 36. Selisihnya negatif 16, berarti negatif 18 ditambah 2. Nah, dari sini kita peroleh x tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Atau X kurang 18 sama dengan 0, X-nya sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah 18 dan negatif 2. Jawabannya adalah C. Nah, inilah 10 soal yang ada di soal paket pertama ya, untuk tes pengetahuan skolastik, untuk bagian kuantitatif. Untuk soalnya sekali lagi bisa di-download melalui link yang sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Nah, semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.